apakah Pancasila di kalangan milenial, muda milenial itu perlu dan penting Pak? Ya, jelas sangat penting. Mengapa? Karena Pancasila ini sebagian orang mengatakan merupakan ideologi atau yang umumnya merupakan falsafah bangsa Indonesia. Gimana bangsa Indonesia bisa hidup sesuai dengan nilai Pancasila kalau dia tidak paham? Dan itu yang dikatakan Pancasila bukan hanya zaman dulu, orde lama, orde baru, ataupun ya istilah sekarang udah masuk orde reformasi ya. Jadi bukan orang yang lama tuh, milenial pun jelas harus itu. Bahkan kalau di era sekarang reformasi, zaman milenial, generasi milenial itu harus lebih paham lagi, lebih bisa lagi menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini kan zamannya teknologi, di mana arus budaya asing masuk ke Indonesia itu sangat besar, tidak bisa dibendung oleh pemerintah, tidak bisa difilter oleh pemerintah, oleh negara. Kalau dulu masih di zaman orde baru, zaman orde lama, orde baru masih bisa difilter budaya asing yang masuk yang tidak sesuai dengan nilai luhur bahasa Indonesia itu. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa. Ada semua generasi milenial bisa komunikasi, berinteraksi dengan dunia luar, sehingga banyak nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia tidak, atau yang diterapkan atau diterima oleh generasi milenial sekarang ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi makanya perlu ditanamkan pada generasi sekarang ini supaya mereka bisa melakukan internalisasi sendiri terhadap budaya asing. Jadi artinya ketika ada budaya masuk tidak sesuai dengan Pancasila, bisa ditolak dengan sendirinya, bisa dipilah oleh masing-masing orang. Jadi tanpa harus ada komando dari pemerintah, tanpa harus ada intervensi dari pemerintah. Apakah orang-orang yang tidak bisa mengikuti Pancasila itu dia tidak bisa memfilter seperti tadi? Ya. Mungkin ya. Kalau kita lihat sekarang PKI, sekarang PKI ada enggak di Indonesia? Ada juga. Ada, bukan mungkin lagi, sudah jelas ada orang-orang yang di DPR di mana sudah ada itu yang jelas-jelas dia mengaku dengan sendirinya bahwa saya ini anak PKI. Anda tahu ada tulisan Bang Gala di PKI, anggota DPR. Kemudian kalau saya PKI emangnya kenapa? Itu kenapa? Ya karena dia tidak bisa mengikuti dengan sendirinya. Padahal di dalam Pancasila sila ke-1 sudah jelas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kalau kita terjemahan bahasa Indonesia bangsa Indonesia harus percaya dan taat pada Tuhan. Kalau orang PKI percaya atau tidak? Tidak. Walaupun mereka mengatakan saya percaya pada Tuhan, ngomong kosong itu. Gak mungkin. Komunis, ciri dasar komunis adalah ateis. Ateis itu apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Harusnya untuk PKI ateis itu tidak sesuai dengan budaya bangsa, harusnya dijauhi, kita keluar dari itu. Tapi ini kan enggak. Jadi tidak bisa kita dengan sendirinya nilai-nilai budaya masuk ke. Ya jelas kalau komunisme itu sifatnya internasional, jadi bukan hanya misi dari kelompok orang di sebuah negara di kita, tidak, tapi misi internasional. Orang Cina, orang dulu Soviet gitu ya, Korea Utara itu komunis, mereka bukan komuniskan dunia, semboyan mereka kan internasional. Sebuah internasional artinya komunis harus menjadi paham bagi semua bangsa, di semua orang di dunia. Apa latar belakang terjadinya proses Kayak tadi ya, bahwa pada masa Orde Lama dulu terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya Pancasila tidak dilaksanakan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Di Orde Baru kita ingin memulihkan pelaksanaan Pancasila. Jadi jangan sampai hanya sebutannya saja Pancasila sebenarnya bahasa Indonesia, tapi dalam kenyataannya itu tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan nilai Pancasila. Jadi makanya kata dia penyimpangan terhadap Pancasila dulu pada masa-masa yang lalu. yang selanjutnya Pak, melakukan negatif
dan positif penerapan KM. Ya, kalau dampak positifnya jelas, ya semua bangsa Indonesia itu boleh dikatakan minimal memahami nilai-nilai Pancasila itu. Diharapkan justru bisa, kalau sudah mau bisa melaksanakannya. Hadis itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi kalau dihayati artinya diresapi dan diamalkan. Minimalnya saya katakan tadi dia menghayati atau memahami Pancasila. Maksimalnya ini diamalkan. Tapi mungkin untuk mengamalkan agak susah, agak lama, tapi kita sudah paham begitu sehingga kita menolak ide-ide yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, dampak negatifnya diantaranya bisa menyebabkan terjadinya indoktrinasi, ya, indoktrinasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bernegara yang mengarah kepada kekuasaan yang otoriter nantinya bisa terjadi. Sehingga yang tidak mendukung Pancasila dianggap sebagai orang yang menentang untuk melawan pemerintahan, melakukan makar terhadap negara atau disebutnya subversi. Jadi nanti mengarah kepada otoritarianisme. Kalau negatifnya yang bisa mengarah dalam kekuasaan otoritarianisme dan kepada tadi indoktrinasi nilai atau yang sebagai dogmatis. Jadi diharapkan tidak terjadi seperti itu, makanya di P4 itu dihapuskan sekarang. P4 atau 28 itu dihapuskan karena mengarah kepada upaya itu, melakukan indoktrinasi kepada masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Jadi itu tidak bisa berpikir lebih luas lagi, lebih bebas lagi, padahal itu bukan hak asasi manusia. Jadi sekarang ada itu menentang Pancasila ditangkap, anti Pancasila ditangkap, padahal kan tidak seperti itu. Dalam hal pendapat itu bebas, biasa asal argumentasinya harus kuat, dasar-dasar itu harus benar. Jadi mengarah kepada sana. Kemudian nilai negatifnya, jadi yang akibatnya tadi ya, yang dianggap penting itu seolah yang P4-nya itu. P4 itu kan terdiri dari 36 butir. Yang nilai Pancasila yang 5 sila itu diabaikan. Jadi seolah-olah yang 36 butir itu ya amalan dan sila 1 dan sila itu ya dianggap penting. Hanya mungkin orang akan lupa dari Pancasila 1, 5 dan 2 kemudian ada sesuatu. Itu jadi esensi dari Pancasila sendiri dilupakan. Jadi yang dianggap itu adalah P4-nya tinggal 36 butir itu. Itu akibat negatifnya, makanya dihapuskan. Ya, jadi sebab apa? Sebab Pancasila itu sampai ideologi terbuka, sehingga dia bisa diterjemahkan, bisa ditafsirkan, bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan pemikiran manusia, atau perkembangan masyarakat. Jadi kalau dipatok 36 itu nanti tidak akan bisa berkembang lagi, tidak fleksibel lagi. Jadi ideologi terbukanya tidak ada kalau dengan adanya P4 yang kemarin. Dan pentingkah pendidikan Pancasila di kalangan kaum muda milenial. Ya, jawabnya sudah pasti tahu kan? Ya, penting tadi sudah saya sampaikan ya pertama. P4 dulu. Ya tadi alasan karena apa? Menyebabkan indoktrinasi, kemudian esensi Pancasilanya dikesampingkan. Esensi nilai Pancasila 1 sampai 5 itu dikesampingkan. Seolah Pancasila itu 36 tapi ya Terima kasih atas wawancaranya.